Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif selaku dosen mata kuliah semantik dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Riris Valentina Sihombing. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang pergeseran dan perubahan makna dari buku J.D. Parera edisi kedua yang berjudul Teori Semantik. Pergeseran makna adalah gejala perluasan, penyempitan, pengonotasian, maupun pengasosiasian sebuah makna kata yang masih hidup dalam satu medan makna. Dalam pergeseran makna rujukan awal tidak berubah atau diganti, namun rujukan awal mengalami perluasan rujukan atau penyempitan rujukan. Sedangkan perubahan makna sendiri adalah gejala pergantian rujukan dari simbol bunyi yang sama. Ini berarti dalam konsep perubahan makna terjadi pergantian rujukan yang berbeda dengan rujukan semula. Pergeseran makna ini juga dapat terjadi secara sinkronis berdasarkan pemakaiannya. Bisa kita lihat pada contoh pertama, kata manu dalam suku Sika berarti ayam, sedangkan dalam bahasa Jawa, kata manu berarti burung. Gejala ini menunjukkan pergeseran makna karena baik makna ayam maupun makna burung masih berada dalam satu medan makna, yaitu sejenis binatang peliharaan, dapat terbang, punya sayap, berbulu, dan dapat dimakan oleh manusia. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kata bapak dan ibu, bahasa Indonesia yang menunjukkan nasabah keluarga bati, baik bapak, ibu, dan anak telah bergeser maknanya ke keluarga yang lebih luas dan besar, seperti tampak pada penggunaan sebagai sapaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan sebagainya. Perubahan makna berarti pergantian rujukan. Rujukan yang pernah ada diganti dengan rujukan yang baru. Misalnya, kata canggih bahasa Indonesia pernah bermakna suka mengganggu atau ribut, bawel, dan sebagainya. Sedangkan pada masa sekarang, kata canggih mendapatkan makna yang baru, yaitu sangat rumit dan ruwet dalam bidang teknologi. Makna rujukan awal dan makna baru tidak berada dalam satu medan makna, apalagi makna awal tidak pernah lagi hidup dalam pemakaian bahasa Indonesia kontemporer. Makna canggih yang pertama malah mungkin tidak dikenal sama sekali oleh pemakai bahasa Indonesia karena tidak rajin membuka kamus. Berikutnya adalah kata entas. Kata entas dalam frase pengentasan kemiskinan atau bermula dari salah kaprah sudah bermakna menghilangkan dan mengeluarkan kemiskinan. Sedangkan makna dasar dari entas adalah mengangkat dari, mengambil dari, menolong dari. Sedangkan sebenarnya ada yang hilang, yakni kata masyarakat. Jadi, seharusnya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Di sini letak salah kaprah. Salah kaprah di sini mengakibatkan perubahan makna. Selanjutnya adalah kata foya. Kata foya berasal dari bahasa Manado dengan makna lambat dan lamban. Sekarang berganti makna dengan bermakna bersenang-senang, membuang-buang waktu dengan menikmati kesenangan yang konsumtif. Jadi, makna kata foya telah mengalami perubahan makna karena terjadi perubahan rujukan. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui dalam memahami pergeseran dan perubahan makna. Yang pertama adalah faktor pemudah pergeseran dan perubahan makna. Faktor-faktor yang memudahkan pergeseran dan perubahan makna ada beberapa hal. Yang pertama adalah makna diturun-temurunkan dari generasi ke generasi dengan cara yang langsung dan tidak langsung. Seorang anak selalu belajar bahasa dalam bentuknya yang segar. Persepsi dan tanggapan anak terhadap makna didasarkan pada konteks pemakainya. Cukup banyak salah persepsi dan salah tanggap yang dilakukan oleh anak. Terdapat konteks dan kondisi waktu tanggapan yang sudah diperbaiki sebelum berlanjut lebih jauh. Akan tetapi, cukup banyak kesalahan persepsi dan tanggapan akan makna kata tidak diperbaiki. Dari sanalah bermula pergeseran makna.
Yang kedua adalah kekaburan dan ketidakpastian makna menjadi salah sumber pergeseran dan perubahan makna. Ketidakakraban pemakai bahasa akan makna sebuah kata menjadi sumber kekaburan makna yang berakibat pada pergeseran dan perubahan makna. Misalnya saja adalah kata kegiatan dalam kegiatan pasca pemilu 199 di Indonesia, para politikus Indonesia tidak dapat membedakan mana makna koalisi dan makna aliansi. Karena makna kata ini sebelumnya tidak akrab bagi para politikus Indonesia. Dalam bahasa Belanda dan Prancis, koalisi ini bermakna permufakatan antara dua partai atau bangsa untuk menghadapi musuh yang sama. Sedangkan aliansi sendiri adalah persekutuan militer yang menghadapi musuh bangsa. Di Indonesia sendiri, koalisi dan aliansi antar partai peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Di sini tidak terdapat pikiran musuh bersama atau pemikiran militer. Yang ketiga adalah loss of motivation atau kehilangan motivasi. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya pergeseran makna. Karena dalam bahasa Indonesia dapat dicontohkan kata canggih. Makna kata ini telah terlepas dari makna dasarnya. Kata canggih dihidupkan kembali karena kepentingan pemadanan tertentu. Makna kata ini berkembang tak canggih, tak terkendali. Misalnya itu mesin yang canggih, perbuatan yang canggih, dan sebagainya. Penggunaan makna kata canggih di sini tidak terkendali. Di sinilah faktor kehilangan motivasi. Yang keempat adalah faktor salah kaprah juga mempermudah pergeseran dan perubahan makna. Salah kaprah adalah kesalahan yang terjadi karena kelaziman atau kebiasaan dengan sesuatu yang salah dan dibiarkan terus berjalan tanpa usaha perbaikan oleh pemakainya. Contohnya adalah makna kata pertanda, ialah pelebaya dan algojo. Akan tetapi, kata pertanda selama ini dipahami bermakna alamat, gelagat, dan akibatnya makna terakhir ini atau akibat salah kaprah telah dimasukkan dalam KBBI edisi kedua yang sebagai homonimi terhadap makna pelebaya dan algojo. Yang kelima adalah struktur kosakata memegang peran utama dan penting dalam pergeseran dan perubahan makna. Struktur kosakata sangat terbuka dan berkembang, bertambah, berubah, bergeser, maupun menghilang dari peredaran pemakaian karena tidak diperlukan lagi. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan dalam mempelajari pergeseran dan perubahan makna yaitu sebab-sebab pergeseran dan perubahan makna. Beberapa penyebab terjadinya pergeseran dan perubahan makna antara lain adalah sebab-sebab linguistik. Kebiasaan memunculkan dua makna kata bersama-sama dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan pergeseran makna. Makna dari sebuah kata dialihkan begitu saja ke dalam makna kata yang sering muncul bersama. Kebiasaan kolokasi merambatkan makna kata yang satu ke dalam makna kata yang lain. Terjadi apa yang telah dikatakan oleh Briel disebut kontagion atau penularan makna. Karena kontak makna akibat keseringan muncul bersama. Contoh, meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah. Sekarang penutur bahasa Indonesia hanya mengatakan meninggal dan berpulang. Yang kedua adalah sebab-sebab historis atau kesejarahan. Yang pertama adalah penciptaan dan penemuan benda baru. Setiap benda baru tentunya memiliki nama yang baru pula. Nama baru ini dapat diperoleh dengan inovasi baru dan kita menciptakan sendiri, menghidupkan kata-kata yang tidak terpakai lagi atau tidak lama dipakai, menggabungkan makna-makna yang sudah ada untuk menciptakan makna baru, dapat pula menerjemahkan dari bahasa lain maupun menyerap dari bahasa lain. Contohnya kata cangkul sekarang digantikan dengan kata traktor. Begitu juga dengan kata mesin ketik digantikan
oleh kata komputer. Yang berikutnya adalah penamaan institusi. Penamaan institusi di dalam perkembangan masyarakat muncul berbagai macam institusi yang memerlukan nama dan perlu dibedakan. Peristiwa ini membawa pergeseran dan perubahan makna, misalnya komisi, komite, panitia, dan masih banyak lagi. Nama-nama lembaga, baik di kalangan pemerintahan maupun di tengah masyarakat, sudah pasti menyebabkan pergeseran bahkan perubahan makna. Yang berikutnya adalah penemuan ide-ide baru. Ide-ide baru dan asli pasti memerlukan kata untuk mendukung makna ide baru tersebut. Proses ini pun akan menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan makna. Contohnya duifungsi, nepotisme, paradigma, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah konsep-konsep ilmu pengetahuan. Mungkin kita harus mengakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan banyak memerlukan penambahan kosakata, baik dengan ciptaan baru maupun kata-kata yang telah dan pernah hidup di tengah masyarakat. Makna kata-kata tersebut berkemungkinan besar mengalami pergeseran dan perubahan makna. Makna kata-kata dalam ilmu pengetahuan yang bersumber dari kata umum di tengah masyarakat mengalami pereduksian atau pembatasan maupun penyempitan makna sesuai dengan bidang ilmunya. Konsep-konsep ilmu pengetahuan itulah kelak disebut istilah, misalnya kata masalah. Kata masalah sudah mendapatkan pengertian yang perlu dibedakan dari gejala atau fakta. Sebab-sebab berikutnya adalah sebab-sebab sosial. Masyarakat memakai bahasa mempengaruhi pergeseran dan perubahan makna. Berdasarkan pengalaman, pemakai bahasa Indonesia mempengaruhi makna kata untuk menggambarkan pengalaman mereka sedekat dan senyata mungkin. Dua gejala yang perlu dicatat dalam hubungan dengan pengaruh sosial terhadap pergeseran dan perubahan makna ialah generalisasi dan spesifikasi. Generalisasi muncul berdasarkan pengalaman masyarakat ketika mereka hendak mengidentifikasi yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Misalnya, kata virus. Kata virus yang hanya berhubungan dengan penyakit sekarang menjadi kata umum untuk mengartikan semua yang mengganggu dan menghambat kelancaran pengerjaan sesuatu, misalnya virus komputer. Sedangkan spesifikasi sendiri dilakukan masyarakat berdasarkan pengalaman awal pemakai bahasa. Misalnya, kata preman di Jakarta sudah mendapatkan makna orang atau sekelompok orang yang biasanya di dalamnya laki-laki yang berusia muda yang mengganggu ketertiban di pasar-pasar maupun stasiun. Berikutnya adalah sebab-sebab psikologis. Beberapa faktor mental yang mencatat dan berhubungan dengan sebab-sebab psikologis adalah faktor-faktor emotif dan faktor tabu atau pengharaman. Maksud dari faktor-faktor emotif ini adalah perasaan dan kondisi mental dalam atau banyak mempengaruhi pergeseran dan perubahan makna. Contohnya adalah para petani Indonesia membandingkan betis yang indah dengan pengalaman psikologis mereka. Betisnya seperti padi bunting. Yang berikutnya adalah faktor tabu atau pengharaman. Tabu memang penting dalam analisis makna karena dengan tabu terdapat pergeseran dan perubahan makna. Pada beberapa peristiwa tertentu, kata tabu akan digantikan dengan bentuk yang disebut eufemisme atau penghalusan bahasa. Tabu bersumber ketakutan. Ini maksudnya adalah berhubungan dengan subjek dan objek yang bersifat supernatural telah menyebabkan larangan untuk menyebutkan nama secara langsung. Contohnya, untuk menyebutkan nama Tuhan, orang Inggris menyapa dengan Lord. Orang Jawa menyapa dengan Gusti. Pergeseran selanjutnya adalah pergeseran dan perubahan makna karena keperluan. Kemajuan kebudayaan, ilmu, maupun teknologi dengan temuan dan pikiran baru tentunya memerlukan kosakata untuk sarana berkomunikasi.
lahirlah banyak kosakata baru, inovasi kata baru, inovasi kata lama dengan makna yang baru, perluasan maupun metafora-metafora yang baru. Contohnya adalah nama-nama pesawat perang baru merupakan nama metaforis, misalnya komet, vampir. Di Indonesia, nama jenis pesawat latih baru diberi nama Gelatik atau nama pesawat IPTN CN235 dengan nama Gatot Kaca. Sebab yang berikutnya adalah pergeseran dan perubahan makna karena kekuasaan. Kekuasaan telah sangat berpengaruh terhadap pergeseran dan perubahan makna sesuai dengan selera dan kehendak penguasa. Kekuasaan dan birokrasi dapat memberikan makna baru kepada sebuah kata sesuai dengan kehendak dan tujuan politik yang hendak dicapai. Kekuasaan telah mengubah dan menggeser makna indoktrinasi dengan penataran. Misalnya untuk penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, makna kata pedoman, alat penunjuk arah, telah bergeser menjadi petunjuk arahan dan mungkin perintah lisan maupun tertulis kepada bawahannya. Poin ketiga yang perlu kita ketahui dalam pergeseran dan perubahan makna adalah hakikat pergeseran dan perubahan makna. Teori asosiasi yang baru ini membuka teori baru yang disebut dengan medan asosiasi. Dengan teori ini sebagai hipotesis kerja, maka pergeseran dan perubahan makna atas dua kategori, yakni pergeseran dan perubahan makna berdasarkan asosiasi antara penangkapan panca indera dan pergeseran dan perubahan makna berdasarkan asosiasi nama-nama. Masing-masing kategori pergeseran dan perubahan makna dibedakan menjadi dua asosiasi, yakni asosiasi berdasarkan kemiripan dan asosiasi berdasarkan hubungan. Asosiasi kesamaan tanggapan atau panca indera yang pertama adalah metafora bercitra antropomorfik. Ini merupakan satu gejala semesta. Para pemakai bahasa ingin membandingkan kemiripan pengalaman dengan apa yang terdapat pada dirinya ataupun tubuh mereka sendiri. Metafora ini dalam banyak bahasa dapat dicontohkan dengan mulut botol, jantung kota, bahu jalan, dan sebagainya. Yang kedua adalah metafora bercitra hewan. Metafora hewani pun menjadi kebiasaan para pemakai bahasa untuk menggambarkan satu kondisi atau kenyataan di alam pengalaman pemakai bahasa. Metafora dengan unsur binatang cenderung dikenakan pula tanaman, misalnya kumis kucing, lidah buaya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah metafora bercitra abstrak ke konkret. Salah satu kecenderungan utama dalam metafora ini adalah mengalihkan ungkapan-ungkapan yang abstrak ke ungkapan yang lebih konkret. Sering pengalihan ungkapan itu masih bersifat transparan, tetapi dalam beberapa kasus penelusuran etimologi perlu dipertimbangkan untuk memahami metafora tertentu. Untuk mengungkapkan satu kecepatan yang luar biasa dikatakan cepat seperti kilat. Yang berikutnya adalah metafora bercitra sinestesi. Ini maksudnya adalah salah satu tipe metafora berdasarkan pengalihan indera. Pengalihan dari satu indera ke indera yang lain. Dalam bahasa sehari-hari, orang sering mendengar ungkapan enak didengar. Untuk musik, walaupun makna enak selalu dikaitkan dengan indera rasa. Contoh lain, sedap dipandang mata, merupakan pengalihan dari indera rasa ke indera lihat. Selanjutnya adalah metonimi atau metanomia atau hubungan kemaknaan. Metonimi merupakan sebutan pengganti untuk sebuah objek atau perbuatan dengan atribut yang melekat pada objek atau perbuatan yang bersangkutan. Misalnya, rokok kretek dikatakan, belikan saya rokok kretek. Metonimi sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan atribut yang mendasarinya. Misalnya metonimia dengan relasi tempat, relasi waktu, relasi atribut, metonimia berrelasi penemu atau mencipta, dan metonimi berdasarkan perbuatan.
Poin keempat yang perlu diketahui adalah konsekuensi pergeseran dan perubahan makna. Yang pertama, perubahan rentang makna, perluasan dan pembatasan makna. Ada kata yang melipat gandakan rentang makna atau mengetengahkan rentang makna. Kata bahasa Inggris uncle berasal dari bahasa Latin avunculus lewat bahasa Prancis dan bermakna tunggal, mother, brother, atau saudara laki-laki dari ibu. Sedangkan father brother, saudara laki-laki ayah, disebut patruus. Karena kata patruus tidak dipakai dalam pergaulan, maka makna kata uncle dilipat gandakan. Ia dipakai untuk semua saudara laki-laki, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Berikutnya adalah pembatasan makna atau penyempitan makna. Mekanisme penyempitan makna lebih mudah ditunjukkan dengan contoh-contoh. Contohnya kata bahasa Inggris voyage berasal dari bahasa Prancis yang berarti perjalanan, tetapi dalam bahasa Inggris voyage sudah bermakna journey by sea or water, yang artinya perjalanan melalui laut atau sungai. Selanjutnya adalah perluasan makna. Contoh dari perluasan makna ini adalah contoh kata garap yang khusus berhubungan dengan bidang pertanian, atau petani dalam frase menggarap sawah dan ladang. Sekarang dipakai untuk semua pekerjaan yang sedang dilakukan, misalnya menggarap surat, menggarap keputusan, namun bentuk penggarap masih tetap dihubungkan dengan para petani yang mengerjakan sawah di ladang. Berikutnya adalah perubahan penilaian arah peyorasi dan arah ameliorasi. Penilaian negatif terhadap makna kata disebut peyorasi atau adjektifnya peyoratif, dan penilaian positif terhadap makna kata disebut ameliorasi atau adjektifnya amelioratif. Contoh dari peyoratif sendiri adalah kata kursi telah mengalami peyorasi dalam kaitan dengan kegiatan politik untuk mencari jabatan. Contohnya, jangan cari kursi saja, pertahankan kursi. Terus kata politik uang pun cenderung ke peyorasi dalam kegiatan politik. Sedangkan contoh dari amelioratif atau ameliorasinya sendiri adalah makna kata nasib. Kata nasib dapat mengarah ke makna peyoratif atau makna amelioratif, tergantung pada konteks pemakaiannya. Jika seseorang mendapatkan keberuntungan, maka ia pun akan mengarahkan, ya memang nasib. Akan tetapi, jika ia mendapatkan kemalangan, maka ia pun akan mengatakan, ya sudah nasib. Yang pertama, berarti memang nasib baik, dan yang terakhir berarti sudah nasib malang. Selanjutnya adalah metafora. Yang pertama, penamaan. Penamaan pertama biasanya berhubungan dengan diri manusia, sesama lingkungan, keadaan alam sekitar, baik flora serta fauna, dan peristiwa-peristiwa alam terjadi. Kosakata dasar sebuah bahasa dengan lambang bahasa satu lawan satu pada umumnya menunjukkan penamaan pertama. Selanjutnya adalah lambang bunyi dan persepsi. Persepsi pertama tentang hubungan antara lambang bunyi dengan rujukannya menjadi makna dasar atau makna kebahasaan. Makna kebahasaan ini disebut pula makna harfiah. Dengan catatan, saya kurang setuju dengan istilah makna harfiah karena manifestasinya bahasa pertama adalah bunyi dan bukan huruf kata harfiah. Berhubungan dengan huruf atau tulisan. Oleh karena itu, saya mempergunakan istilah makna kebahasaan. Jadi, makna kebahasaan merupakan makna sebagai hasil persepsi pertama tentang hubungan antara lambang dan bunyi dengan rujukannya. Yang ketiga adalah pengalihan persepsi. Mengalihkan persepsi dapat pula melakukan perbandingan antara satu persepsi dengan persepsi yang lain. Memberikan kemungkinan kepada pemakai bahasa untuk tidak selalu memberikan lambang bahasa yang baru alias kata baru untuk temuan dan pengalaman yang baru. Disinilah awal mula timbulnya apa yang disebut dengan metafora. Lahirlah teori perbandingan untuk menganalisis metafora. Teori ini sudah dimulai sejak Aristoteles berbicara tentang metafora. Yang berikutnya adalah makna kata dan kalimat dan makna ujaran atau penutur. Metafora adalah makna maksud. Pembicara bermaksud yang lain ketika ia mengujarkan satu kata atau kalimat. Jika seorang mengatakan
Sally is a block of ice. Tentulah pembicara itu mempunyai maksud yang lain daripada makna kata atau kalimat tersebut. Yang berikutnya itu adalah analisis metafora. Analisis metafora ini pemakai bahasa dengan mengetahui atau pengetahuan bahasa yang dimiliki dari pengalaman yang luas dan peka dapat membuat perbandingan untuk menegaskan dan lebih mengkonkretkan atau meniru alamkan objek, kejadian, dan proses. Peter Newmark atau Peter Newmark 1981 halaman 85 mengusulkan beberapa konsep di bawah ini untuk menganalisis metafora tersebut. Yang pertama adalah objek. Objek adalah butir makna yang dilukiskan dengan metafora. Topik adalah apa yang dibicarakan dalam frase dan kalimat. Objek dapat tampak dalam struktur luar dan dapat pula tidak tampak. Ini berarti dalam analisis makna metafora diperlukan struktur dalam. Analisis metafora yang kedua adalah citra. Citra adalah kejadian, proses, hal yang hendak dipakai sebagai bandingan. Citra merupakan keterangan kepada objek atau topik. Dikatakan pula bahwa citra dapat menjadi topik kedua. Analisis metafora yang ketiga adalah sense atau tidak kemiripan. Antara objek dan citra terdapat aspek-aspek khusus yang mempunyai kemiripan. Titik kemiripan itulah yang menjadi komentar bandingan bagi topik maupun objek. Untuk contohnya adalah contoh metafora surat kilat dan harga naik dengan tajam. Dalam frase metafora surat kilat, surat menjadi topik, lalu kita lihat citranya adalah kilat. Baru kita lihat titik kemiripan yang terkandung antara topik surat dan citra kilat. Titik kemiripan adalah kecepatan. Dalam metafora ini, titik kemiripan tidak disebutkan secara eksplisit. Orang pun dapat mengatakan cepat seperti kilat. Dalam metafora surat kilat, topik pertama tetap menjadi topik dalam metafora, dan topik kedua menjadi keterangan. Dalam frase metafora, harga naik tajam atau harga naik dengan tajam. Harga naik menjadi topik, lalu yang menjadi citranya adalah tajam. Tajam di sini menunjukkan garis grafik poligon dalam sebuah diagram statistik. Titik kemiripan adalah keruncingan garis tersebut dalam grafik. Sekian hasil presentasi saya. Sekian yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan khasana pembelajar semantik. Selamat pagi dan terima kasih.